Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Splinter tahun 2008. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang ingin menikmati liburan mereka dengan cara berkemping. Namun di tengah perjalanan, mereka harus berurusan dengan sepasang kekasih lainnya. Karena sepasang kekasih lainnya ini mencoba merampok, sampai akhirnya mereka berempat pergi ke Meksiko karena permintaan perampok ini. Namun semua berubah saat mereka harus bertemu dengan monster misterius dan berduri. Kini mereka harus bekerja sama untuk bisa survive. Gimana kelanjutannya? Penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang petugas POM yang sedang bersantai. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara dari balik rumput. Mendengar hal tersebut, petugas POM berjalan pelan-pelan untuk mengecek. Tidak lama kemudian, petugas POM diserang oleh hewan buas yang aneh. Setelah kejadian tersebut, tubuh petugas perlahan mulai berubah. Cerita Splinter pun dimulai. Di scene ini kita diperlihatkan sepasang suami istri muda bernama Seth Bezer dan istrinya bernama Polly Watt. Mereka berdua berencana untuk melakukan perjalanan berkemah romantis di hutan Oklahoma. Sesampainya di tempat, mereka mendirikan tenda. Namun ternyata rencana berkemah mereka gagal, karena tendanya tidak sengaja dirusak oleh Seth yang tidak bisa memasangnya. Karena tidak memungkinkan mereka melanjutkan berkemah, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di motel. Namun ketika di perjalanan, mereka diberhentikan secara paksa oleh sepasang kekasih bernama Dennis dan Leslie. Turn it off. Get out of the car. Dennis adalah seorang narapidana yang melarikan diri, sedangkan pacarnya adalah seorang pecandu narkoba. Dennis dan Leslie melakukan itu untuk mencari tumpangan, karena sebelumnya mobil mereka rusak dan dibuang ke hutan. Di keadaan seperti itu, Dennis menyandra dan merampok barang-barangnya. Leslie yang marah tidak terima jika Dennis melakukan hal itu, karena rencana mereka berdua awalnya hanya mencari tumpangan saja. Setelah perdebatan itu, akhirnya mereka pergi bersama-sama mengikuti arahan Dennis, karena disinilah Dennis yang berkuasa. Di malam hari, kelompok tersebut mengalami ban kempes saat mereka menabrak sesuatu. Dan akhirnya mereka berhenti. Dennis dan Polly mengganti ban kempes, sementara Seth dan Leslie memeriksa apa yang mereka tabrak. Saat Dennis akan membuang ban yang kempes, dirinya tidak sengaja tertusuk duri yang tertancap di ban. Lalu mereka menduga bahwa yang mereka tabrak itu adalah hewan yang aneh. Karena tidak ingin mengambil resiko, mereka bergegas langsung pergi melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan mampir di POM untuk mengisi bensin. Kemudian Leslie yang kebelet ingin buang air kecil, ia pergi ke kamar mandi. Namun ternyata, ia menemukan mayat petugas POM dengan berlumuran darah dan duri-duri yang hidup di wajahnya hingga seluruh tubuhnya. Petugas itu adalah petugas yang di awal film ya guys, yang digigit oleh hewan aneh yang menyebabkannya seperti itu. Leslie yang kaget, ia langsung pergi memberitahukan kepada mereka apa yang ia lihat. Namun Dennis tidak percaya, karena Dennis menganggap Leslie berhayal dan masih dalam pengaruh obat-obatan. Tanpa disadarinya, mayat itu hidup dan menghampiri Leslie tepat berada di belakangnya, lalu menyerangnya hingga mati. Lalu Seth yang berada di luar ikut diserang juga. Tapi untungnya Seth selamat dan berlindung di dalam minimarket bersama Dennis dan Polly. Di keadaan yang mendesak, Polly mencoba menghubungi polisi untuk meminta bantuan, tetapi Dennis melarangnya dan mencabut kabel telepon. Karena Dennis seorang buronan ya guys, dia tidak ingin siapapun menelpon polisi. Oke lanjut. Namun ketika Dennis melihat rekaman CCTV, ia melihat mayat Leslie yang perlahan-lahan hidup kembali. Dennis yang mengetahui Leslie masih hidup, ia berusaha untuk keluar dan menghampirinya. Ketika Dennis akan membawanya ke dalam minimarket, seketika Leslie berubah menjadi makhluk seperti mayat pria itu dan langsung menyerang Dennis. Dennis yang melihat hal tersebut,
ia berusaha untuk kabur dan masuk ke dalam. Namun malang, kakinya ketangkap oleh mayat Leslie. Seth langsung bergegas menolongnya dengan menutup pintu secara paksa sehingga tangan mayat Leslie terpotong. Dan tangan makhluk itu masuk ke dalam, lalu bergerak mengikuti Seth. It's following me. Tiba-tiba langsung menyerang Seth, tapi untungnya Dennis dengan cepat menghancurkannya. Sehingga makhluk itu pun mati, namun Seth melihat sesuatu ada yang bergerak. Tidak lama kemudian berhenti, seperti sudah benar-benar mati. Seth bingung apa yang ia hadapin sekarang dan entah apa yang menyebabkannya mati. Nanti kita akan tahu di sepanjang film ya guys. Setelah itu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh benturan di kaca yang sangat keras. Saat dicek, itu adalah mayat Leslie yang mencoba untuk masuk ke dalam dengan menghancurkan kaca. Namun makhluk itu tidak lama kemudian pergi dan berpindah ke atap. Singkat cerita, kepolisian bernama Sheriff Terry Frankel datang dan mencoba untuk menangkap Dennis. Polly dan Seth memperingatkan Sheriff itu untuk masuk ke mobilnya dan mencari bantuan. Namun ia tidak mendengarkannya dan tetap di situ. Lalu ia mendengar sesuatu di atap dan mayat Leslie melompat di atas, menjatuhkan setetes darah ke wajah Sheriff dan langsung menyerangnya sampai badannya dibelah dua. Makhluk itu membawa bagian tubuh atas Sheriff ke atap dan menyatu dengan bagian mayat Leslie, lalu berubah menjadi makhluk yang lebih besar. Di keadaan yang semakin mencengkam, akhirnya mereka bertiga membuat rencana untuk meminta bantuan dengan membakar hutan supaya menimbulkan asap. Tidak hanya itu, Seth melihat radionya Sheriff berada di luar. Meyakinkan diri bahwa itu juga adalah cara untuk menyelamatkannya, dan mereka mencoba mengambilnya. Namun saat akan berhasil, ia langsung dikagetkan oleh makhluk itu. Dan langsung buru-buru menarik radionya, namun dihalangin oleh tangan makhluk itu, yang mencoba ikut masuk ke dalam, yang mengakibatkan radionya rusak. Dan Polly bergegas menghancurkannya dengan tongkat baseball. Namun tidak mempan, makhluk itu malah berhasil masuk ke dalam, menyerang Seth dan Polly. Lalu mereka bertiga pergi dan bersembunyi di lemari es. Semenjak kejadian tersebut, Polly dan Seth mengetahui bahwa Dennis telah terinfeksi karena lengan kirinya berputar dengan sendirinya. Itu diakibatkan duri yang tertancap di jari Dennis sebelumnya. Melihat hal tersebut, Seth dan Polly langsung mengamputasi lengannya untuk mencegah penyebaran infeksi. Setelah itu mereka berbincang-bincang, dan Dennis di sini menceritakan tentang dirinya bahwa ia telah menembak seorang pria dan membuat keluarga pria itu menderita. Dennis yang mengetahui hal tersebut, ia menyesali perbuatannya. Maka dari itu, Dennis melarikan diri dari penjara dan pergi ke Meksiko untuk mengambil tabungan bersama pacarnya Leslie, supaya bisa memberikan semua tabungannya kepada istri seorang pria yang Dennis tembak. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka bertiga keluar dari tempat persembunyian, dan Seth menemukan kebenaran apa yang telah terjadi pada makhluk itu. Ternyata duri-duri itu adalah parasit. Parasit itulah yang mengendalikan mayat yang mereka infeksi dan memakan darahnya. Lalu cairan hitam itu adalah kotorannya. Kemudian mereka menyerang berdasarkan suhu. Jadi parasit itu menyerang di tempat yang hangat, dan jika berada di suhu yang dingin, parasit itu akan mati. Nah, parasit ini juga geraknya sangat cepat guys. Dalam waktu sekejap, orang tersebut langsung terinfeksi dan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Lanjut. Setelah itu, Seth memiliki rencana untuk menurunkan suhu tubuhnya dengan banyak kantong es. Dan Seth berjalan keluar pelan-pelan sambil memeluk kantong es agar suhunya tetap terjaga. Sementara Polly dan Dennis mengalihkan perhatian makhluk itu dengan kembang api. Sehingga Seth mampu menyelinap melewati makhluk itu ke mobil polisi. Ternyata di mobil itu Seth tidak menemukan kunci, sehingga radio polisi di dalamnya tidak berguna. Usaha Seth sia-sia guys, sementara makhluk itu menghampiri Seth dikarenakan suhu tubuhnya Seth naik terus. Dennis yang melihat hal itu memaksa dirinya keluar dan menyalakan petasan untuk memancingnya supaya dapat menjauh dari Seth. Alhasil makhluk itu berhasil terpancing dan masuk ke dalam lalu menyerangnya. Dennis yang kaget spontan membuang petasan itu dan bersembunyi di freezer bersama Polly. Kembang api yang dibuang Dennis memicu jejak cairan yang menyebabkan pom bensin terbakar.
Di sisi lain, Seth mampu mengambil senapan dari mobil polisi dan menembak makhluk itu. Kemudian api yang semakin menyebar membuat potongan tangan itu terbakar dan mati. Seth yang melihat hal tersebut mempunyai rencana untuk menggiring makhluk itu ke dalam api dengan dibantu Polly. Lalu Dennis menawarkan diri untuk melawan makhluk itu sendirian, sementara Seth dan Polly disuruh pergi dari tempat itu. Dennis yang lengah membuat makhluk itu sekejap langsung menyerangnya dan membuat Dennis terinfeksi dalam prosesnya. Setelah itu Dennis keluar dan dia menembak salah satu pom bensin dengan senapan. Akhirnya makhluk itu dilalap api dan mati, sedangkan Dennis masih terinfeksi. Dennis yang merasa ini adalah akhir dari hidupnya, ia memberikan kunci rekening bank kepada Seth dan Polly, menyuruh mereka memberikannya kepada istri pria yang dia tembak, yang menyebabkannya meninggal. Setelah itu Dennis secara sengaja menembak ke tangki propana untuk membakar dirinya sendiri, tempat itu dan mayat terinfeksi yang tersisa, supaya tidak ada korban lagi. Seth dan Polly melihat kebakaran itu, merasa ini semua sudah selesai, akhirnya mereka pergi. Tetapi di adegan terakhir ini sangat menyebalkan guys, karena bangkai hewan yang terinfeksi yang sebelumnya telah ditabrak di awal film itu ternyata belum mati, malah parasitnya masih hidup. Cerita pun selesai. Oke guys, kesimpulannya ini adalah sebuah film pembunuhan di mana duri menjadi sangat menakutkan karena duri di film ini tidak hanya membuat tangan kalian tertusuk, tetapi juga bisa mengendalikan tangan kalian. Jadi kurang lebih ini film seperti film zombie guys. Cuma zombie di sini bukan virus, melainkan parasit penghisap darah dan parasit ini berbentuk duri. Nah, dari awal hingga akhir film, aku tidak menemukan kenapa ada parasit di perjalanan menuju Meksiko. Jadi, parasit ini benar-benar kurang dijelaskan. Ya, mungkin si sutradara ini ingin penonton berpendapat sendiri, guys. Pengulasan parasit juga cuma seperti apa yang dicari, cara kerjanya dan kelemahannya. Sisanya berfokus kepada 4 orang yang survive di dalam minimarket. Itulah alur cerita dari film Splinter. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam cerita. Oke, sampai di sini dulu. Jika kalian suka, tinggal like videonya dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Bye.